rasul palsunya. Kalau di agama kalian Paulus kan palsunya. Menurut Yesus Bangkitin juga. orang mati. Di mana menurut Yesus? Di mana? Yesus mengatakan, Di mana? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yesus juga Di mana, Bang berkata, Juma? jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jika ada Bang orang yang Juma. mengaku, diam dulu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Paulus ketemu Yesus di mana, Pak? Di padang mana, Bang gurun. Juma? Padang gurun. Padang gurun. Oh. Ya. Nangis. Begini, Bang Juma, begini. Bang Juma gimana? begini. Gimana? Paulus kan palsunya. Ya jelas kata Yesus kan udah aku bilang samamu. bilang sama Paulus lu. kan rasul palsunya, bisa bangkitin Ya. orang mati. Ya. Petrus rasul palsu bukan, Bang Juma? Kalau yang kamu maksud itu Petrus, yang muridnya Yesus, kamu kenapa? Ayo lanjut, silakan. Kamu kenapa? Begitu diajarkan dalam agamamu. Silakan dilanjutkan, Bang Juma. Nah, sekarang di dalam Matius 24 nomor 24, si palsu ini mampu melakukan mujizat kan? Betul nggak? Menurut Yesus. Betul nggak? Bahwa nabi palsu, Mesias palsu bisa melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kamu bangga? Kamu bangga? Bahkan Paulus itu hampir dianggap Tuhan, paham kau? Dia bukan hampir lagi, dianggap dewa, malah dianggap Tuhan. Dewa Hermes katanya si Paulus ini. Kenapa? Saking bisanya melakukan mukjizat. Sementara Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat, ciri-ciri nabi palsu melakukan mukjizat yang banyak menyesatkan orang. Telan sudah kau itu terpenuhi semuanya di Paulus. Paham kau? Oh, salah bang, Iya, Bang salah Juma. Bang Juma, salah kok Bang Juma. Kok salah? Iya, Pak? Bang Juma. Paulus itu tidak pernah menjijikan kehidupannya dalam hidupnya itu, nggak pernah itu Itu berzina. tidak dikatakan Nggak pernah begitu. Paulus Hei, berzina. Nggak Ibu pernah Darni, Paulus menemui Bu banyak Darni. wanita, jadi dia bukan Bu, penyesat. coba Kami bangga menjadi saya tanya samamu Bu Darni, kitab apa nama kitab sejarah kehidupan Paulus? Jangan sampai dia gauli kambing. Dia kan nggak tahu, kita nggak tahu sejarah hidupnya. Kitab apa nama sejarah hidup Paulus? Hah? Yang kau baca itu adalah surat-surat halu yang 13 bab itu, 13 buku itu. Mana sejarah hidup Paulus coba? Nama bapaknya aja kau nggak tahu. Sekarang kan kita jangan sampai dia Bang suka Juma. perkosa tetangganya. Oh, nggak ada sejarahnya. Mana itu. sejarah Mana hidupnya dalilnya? Paulus? Mana sejarah hidupnya Paulus? Sejarah Mana hidupnya dalil? dicatat Mana? sewaktu Mana? dia bertobat, dia dipilih oleh Mana Yesus. sejarah hidup Itu yang Paulus? dicatat dia. Ngapain Hidup kita Paulusnya di mana? Ya, yang lalu, kau setelah yang bertobat kau yang terima dicatat, itu Bu Bang. Darni, yang kau Nah, baca itu. itu Ini adalah iman kami kepada karangan-karangannya. Paulus. Yang Kalian saya kan hanya tanya pendapat kalian. Malam Pak Ustadz. Malam Pak Ustadz. Bisa nanya dikit tidak? buku apa? Supaya saya tahu bahwa Paulus itu orang suci, nggak pernah perkosa ayam. Memang Buku apa? Paulus itu tidak pernah melakukan Iya, kejahatan. mana kitabnya? Setelah dia Kitab bertobat, Bang Juma. mana Kisah kitabnya yang para bisa rasul. saya baca supaya Kisah- saya tahu sejarah hidup Bacalah. Paulus itu? Kisah Kitab para apa? rasul. Kisah para 9 ayat rasul. 15. Kisah Oke, para dan- 9 ayat 15. Dia Oke. dipilih oleh Yesus. Kalau sudah Oke. dipilih oleh Yesus, mulai dari situ. Yang saya tanya itu kisah hidupnya. Jangan lagi Bukan. dilihat kisah hidupnya. Kisah hidupnya. Mana tahu dia pencuri Dia penjahat. ayam, mana tahu dia Dia suka perkosa penjahat. monyet, Dia penjahat. mana tahu Dia dia penjahat. suka sodomi kambing. Mana Enggak, kita enggak tahu? pernah dia menyodomi Kita itu, tidak enggak. tahu sejarah hidupnya Paulus, Bu Darni. Jangan sombong Anda. Iya, Mana kan dia- mana sejarah hidup Paulus mana? Dia dulu Bang Juma. pembantang. Tunjukkan sejarah hidup Begini, Paulus Bang mana? Juma. Mulai Bang Juma. Nggak ada sejarah Membolehkan hidup Paulus, mensurumi nggak ada, binatang. nggak ada. Nabi Anda, Tidak Bang Juma. ada sejarah hidup Paulus itu nggak ada. Jangan kalian menipu diri Ini Bang kalian. Juma. Apa? Buka hadisnya, Bang. Jangan kau bawa hadits. Kenapa Paulus dulu dimati-matikan? tunjukkan sejarah hidupnya. Ah, Paulus. hadisnya Yang sorry, lupain Bang aja. Juma. Jangan sampai dia mempersetrikan ayam. Mana sejarah hidupnya Ini Bang Paulus? Juma. Istrikan Yang ayam. membolehkan Mana menyodomi binatang. sejarah Paulus, hidupnya Paulus. dulu. Nabi Anda, Bang Juma. Jangan kau mengatakan Paulus itu orang suci kalau kau tidak tahu sejarah hidupnya. Mana sejarah hidup Tahu Paulus? sejarahnya. Mana Sejarahnya hidupnya? setelah dia bertobat. Coba. Kita Pada hidup saat dia setelah usia bertobat. 30 tahun. Kalau di belakang Pada nggak saat ada. dia usia Bang Juma. 30 tahun, apa yang Masih dilakukan Bang Juma Paulus? ini. Oh, Imar nih. Lakukan apa yang dilakukan Paulus pada saat usia Ini, 30 Bang tahun, Juma, yang usia boleh 35 menyodomi tahun, binatang. usia Nabi Anda, 36 Bang Juma. tahun. Paulus ngapain aja?
Jangan sampai Diam, dia diam. germo. Ini data. Mana? Diam. Silakan. Jangan ada Mana? yang memotong ya, jangan memotong. Ya, silakan, Nah, silakan. dulu sebelum dipilih Yesus, dia adalah penganiaya umat. Sejarah hidup lengkapnya Bu Jahat. Darni. Jahat. Sejarah hidup Kan sudah lengkap. jahat. Ini sudah bertobat. Sama seperti Kita menghitung setelah bertobat. Risalah Kenabian sama dengan Sirah Nabawiyah. Sejarah Setelah lengkap bertobat yang kehidupan dihitung, Pak Nabiku. Nabi Ngapain Muhammad. Nama Bang Juma? kitabnya Sirah Nabawiyah. Nama Ngapain kitab dihitung untuk yang mengetahui masa sejarah lalu? hidup Paulus itu apa? Jangan Buku dihitung apa? masa lalu. Buku apa yang harus saya baca supaya saya tahu Paulus Kisah ini para Rasul ngapain 9, aja? Kisah para Rasul 9 ayat. Kisah para Rasul 9 itu tidak mengisahkan tentang hidup Paulus dari kecil sampai dia menggol. Gak ada Ngapain itu. dikisahkan yang sudah Harus supaya biarlah kau berlalu. tahu Dia bahwa bertobat Paulus itu setelah bukan dipilih pesinah. Yesus. Supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan Itu Rasul pencuri kami. kambing. Kenapa Supaya kalian kau Ustaz? tahu bahwa Ustaz, Paulus Ustaz. itu bukan pencuri ayam. Paham? Gini Bang Juma. Jangan kau ngarang-ngarang. Habis. Paulus itu orang Bang suci. Juma. Mana Bolehin sejarahnya? nyodomi Mana binatang. sejarah Tapi Anda, hidupnya? Bang Juma, Jangan gimana sampai itu? Paulus itu suka sodomi Zuma, pamannya. Zuma. Siapa Sibuk tahu Paulus terus itu sama suka agama naiki Kristen. kuda. Siapa tahu Paulus itu suka naiki tantenya. Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan dulu pada saya. Baru kalian Orang Islam cerita. ini selalu sibuk sama agama Kristen. Ya. Bingung. Mana. Coba tunjukkan sejarah hidup Paulus itu mana? Tunjukkan ke saya. Ngapain aja Paulus usia Setelah 17 tahun? bertobat, Paulus tidak pernah mengawini anak kecil. Mana sejarah hidupnya? Kau ngomong seenak perut, tak ada sejarah hidupnya. Mana ada datanya Paulus mengawini anak kecil? Mana ada? Maka dari Di itu mana sejarah Coba hidupnya tunjukkan. Bu Darni? Bang Juma Mana dulu yang sejarah tunjukkan. hidupnya? Ada nggak? Siapa tahu dia memperkosa bayi? Siapa tahu? Mana sejarah hidupnya? Mana? Ada, tidak ada. Mana sejarah hidupnya? Sejarah hidupnya. Jangan dikit Mana ya, tahu dia jangan. pernah Kenapa dikikit memperkosa loh? Pak Pipo? Dikikit. Jangan, Siapa tahu jangan dia dikit, pernah jangan memperkosa dikit. Pak Pipo? Jangan Nanti dikit. aku Pak Pipo. Mana? Jangan. Sejarah Jangan dikit, hidupnya jangan. Paulus. Siapa tahu Paulus pernah bercinta dengan Pak Pipo? Mana coba? Sejarah hidupnya tunjukkan ke saya. Kalau Kamu Bu kan Darni kafir, sudah kau kan bisa kafir, kau kan kafir. menunjukkan sejarah hidupnya Paulus dari nol sampai dia Tanpa meninggal Bibel masuk kamu tidak neraka bisa hidup. dan Tanpa tidak Bibel pernah tidak bisa kemudian kau hidup. mencerminkan ada sesuatu yang negatif, baru Bu Darni bisa ngomong. Tapi kalau tidak sejarah hidupnya, apa dasar ibu mengatakan dia orang suci? Hah? Mana sejarah Dia sudah hidupnya? bertobat. Dia sudah bertobat. Apa? Bertobat sudah di dipilih mana? Yesus. Pilih di Yesus mana? Mana ada Yesus Kisah pernah para mengatakan Rasul dia 9 ayat Gak 15. ada. Aku Gak ada. sendiri memilih Itu Paulus. kisah Apalagi? para Rasul Kenapa 9 kalian itu untuk membantahnya? itu karangan Kenapa? asistennya Paulus Gimana sendiri. sih? Itu adalah asisten Paulus yang mengarang itu yang saya tanya asisten sejarah Paulus? hidupnya. Sejarah hidupnya mana? Sejarah hidup Paulus mana? Ngapain dicatat sejarahnya yang sudah bertobat? Supaya kita tahu bahwa Paulus itu tidak pernah perkosa kucing. Dia penjahat sebelum Enggak, dia bukan bertobat. Dia itu jahat, aja Pak tidak Juma. ada sejarah hidupnya, Ngapain tidak lagi sejarah Bang Juma hidupnya. lihat yang sudah Sedangkan penjahat? tidak ada Yang sudah sejarah bertobat, hidupnya saja itu yang Paulus dihitung. keciduk, dia penjahat. Apalagi kalau ada sejarah hidupnya. Mana sejarah Berapa kali hidupnya Bang Juma Paulus? ini memang apa kali? Penyesat, Mana? penipu. Tunjukkan sejarah Sudah hidup Paulus kutunjukkan, dulu. Bacalah. Baca kisah Di mana? para Rasul 9 ayat 15. Ayo. Ya cuma satu ayat itu, Kok cuma sampai? satu data Kalau itu sudah gitu. dipilih, ngapain lagi kembali ke belakang? Ngapain lagi? Cuma satu data itu, cuma satu Orang data yang itu. sudah gitu. bertobat, ngapain abang ingat-ingat masa lalu? Loh. Ngapain diingat lagi? Kan sudah bertobat. Kalau Bang Juma. Anda mengatakan bahwasanya Paulus Gimana itu sih? sudah bertobat, oke, sudah bertobat katanya. Mana kelakuan Paulus setelah bertobat? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Orang dia larang bersunat. Hah? Orang malah diajarkan makan babi, itu dibilang sudah bertobat. Kalau saudara bisa menunjukkan sejarah hidup Paulus, ngapain aja dia setelah bertobat? Baru kita lihat, oh dia tidak pernah melakukan hal yang negatif. Tapi sejarah hidupnya tak ada. Kudus hidupnya, Bang Juma. Maka Kudus. orang bisa saja berkata dia pernah memperkosa kucing. Karena tidak ada sejarah hidup. Mana sejarah hidup Paulus? Dengar Bang Juma, ini sejarahnya Mana? lagi. Kisah Mana? para Rasul 6 ayat 3. Dalam Masa hal sejarah? apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Masa Di dalam masa Injil cuman ada. kayak gitu. Yang namanya sejarah hidup itu Bu Darni, mulai dia hidup. Sejarah Karena- hidup mulai dia hidup. Kapan dia hidup? Berapa tahun Paulus hidup? Semua tahun pertama, kedua dan seterusnya itu harus diceritakan. Itu sejarah hidup. Lah ini Ngapain yang diceritakan dicatat? supaya sejarahnya ibu sudah lalu, tahu. Bang Juma. Begini Bu Darni, orang-orang Kristen itu suka menghina Rasulullah, Rasul kami, dikarenakan semua apa yang dalam hidup Rasulullah itu diceritakan. Nah sekarang yang adil dong.
Paulus juga harus menceritakan sejarah hidupnya ngapain aja dari hari ke hari dong. Supaya kita tahu untuk membandingkan dengan nabiku, Nabi Muhammad. Ya Bang Juma, Ayo. Bang Juma, dengar dulu, Bang Juma. Nabi Muhammad kan sudah mengenal Allah. Kalau Paulus sebelum mengenal Yesus, dia Siapa jahat. bilang, Dia hei, jahat. Bu Darni jangan jadi iblis yang nyata di sini. Paulus itu mengaku ahli Taurat. Paulus itu ahli kitab. Berarti dia jauh lebih mengenal Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Itu loh. Paulus itu ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi. Ibu ngerti orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang paling mendalami tentang kitab Tanakh. Faktanya apa? Hah? Dia mengajarkan sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dianggapnya sampah, skubalon, tinja, kotoran. Paham tak? Itu yang Anda katakan sebagai rasul. Hah? Di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja? Di mana? Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja. Anda sudah bisa ngukur di situ. Paulus ini wakilnya siapa? Firman Tuhan dibilang tinja. Paulus ini siapa? Bang Juma, tahu Bang Juma apa ciri-ciri orang Farisi yang dimaksud Yesus? Ini dia. Tahu, Biar aku baca. menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Paulus lah itu. Dengarkan, makanya aku yang mempunyai Alkitab, biar ku cari Bang Juma. Matius Ini dia. 23 nomor 15. Bukan. Matius Bukan 6, pula. Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan. Itulah orang Farisi. Memamerkan Paulus lah kebaikan. itu, Paulus lah itu. Gak pernah dipamerkan kebaikan. Paulus Salah. mengatakan dalam Salah. hal ketaatanku kepada Sudah. Taurat aku Bang tidak Juma. bercacat katanya. Ayo. Dulu Bang Juma. Supaya ku kasih tahu ciri-ciri orang Farisi. Ini dia. Memamerkan Paulus kebaikan. memamerkan dirinya. Suka berdoa di tempat umum. Dia Kenapa Paulus tidak berdoa pernah di tempat umum? Dia tidak pernah kemudian Paulus Ya. ini mentaati hukum Taurat setelah dia mengaku Ketaatan bertemu dengan pada makhluk hukum bernama tanpa Yesus. kasih. Itu ciri-ciri orang Farisi. Baru nomor 3, menganggap diri sendiri lebih baik. 1 Timotius Mereka 1:20. paling saleh dari orang lain. Di antaranya Itulah Hymenaeus orang dan Farisi, Alexander Bang. yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa Paulus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Maksudnya diserahkan kepada iblis, dibiarkan dia karena sudah dinasihati tidak mau. Itu dibiarkan, diserahkanlah dia kepada iblis sampai dia bertobat. Itu 1 maksudnya, Korintus 5 diserahkan nomor kepada 5 iblis. orang itu harus kita Makanya serahkan kalian dalam yang nama tak Tuhan punya Yesus iman kepada Alkitab. iblis Tak tahu sehingga kalian binasa artinya. tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa orang diserahkan kepada iblis, Saudara ini? Bang Juma. Kenapa? Percuma Orang Bang Juma diserahkan. menghina Rasul Paulus. Percuma Pak. Saya tidak menghina saudara. Begini, Saya Bang Juma. bertanya, Begini. mana kisah hidupnya? Bagi kami, Mana kisah hidupnya? Mana tahu? Saya tidak menuduh, tetapi Bagi mana kami. tahu? Karena tidak ada sejarah hidupnya. Mana tahu dia tukang sodomi ayam? Begini Bang Juma. Mana sejarah Yang hidupnya? boleh menyodomi binatang. Nabi Adam Bang Juma ada di hadis. Sahih lagi. Mana coba tunjukkan ke Gimana saya? Bang Juma? Tunjukkan ke saya, bacakan hadisnya. Akhirnya Bang Juma ini Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan, silakan. Silakan. itu Bang Juma yang boleh Hadis kawin Jamiat anak Termizi. kecil. Bang Ini, Juma Tunjukkan, hadis tunjukkan ke saya, ini, tunjukkan hadis ke saya. Jamiat Termizi Mana? nomor Coba. 1375. Apa katanya? Apa katanya di sana? Apa katanya? Sini dikatakan ya, kitab hukum hudud dan Syafi'at telah meriwayatkan dari Asim. Inilah Telah Kristen, meriwayatkan dari inilah Asim, Kristen. dari Abu Inilah Kristen. Rujain, dari Kristen. Nuh Abbas, Lucunya bahwa minta ia pernah ampun. berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Nah, itu dia. Ya udah, jadi ibu mau menggauli binatang? Ini bukan Alkitab kami nih. Lah, Ini itu hadis Jamiat dalil. Termizi. Dengar Bu, Hadis. Yang menggauli binatang itu orang gila. Mana ada orang menggauli binatang? Orang gila itu yang menggauli binatang. Nah, orang gila itu ada hukum? Enggak ada. Jangankan menggauli binatang, menggauli anak kandungnya saja kalau orang gila nggak ada hukumnya. Makanya Bang Juma Paulus nggak ada seperti ini disuruh. Tidak ada Mana penghukuman. sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan. Jangan Anda mengatakan, mana ada Paulus? Mana sejarah hidupnya? Kita pelajari hari per hari hidup Paulus itu ngapain aja. Turunlah aku, dimati-matikan pun awak ini di malas. Sejarah hidupnya Paulus ngapain aja? Udahlah kalianlah melawan Bang Juma. Mute aku nih, malas sekali aku. Yang jelas Paulus itu melakukan kesucian Apa? di dalam penampilannya. Ya. Kesucian. Di dalam Kalau begitu kenapa kisah dia para bertobat? rasul, Bang Juma. Kenapa dia bertobat? Ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa Paulus bertobat? Sudah dipilih Yesus dia, dipilih. Kenapa dia bertobat?
Dipilih Yesus dia. Loh kok tidak benar nih, di dalam Kisah Para Rasul 21 setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat di sana? Kenapa? Dia sudah dipilih Yesus menjadi supaya itu menurut penyampaian penginjilan kepada itu seluruh bangsa. pengakuan siapa? Saya tanya sama Bu Darni, pengakuan Kisah siapa Para dia di Rasul. Paulus itu bukan. Paulus. Pengakuan siapa Paulus dipilih oleh Yesus? Tulisan Paulus di dalam Kisah Para Paulus Rasul. sendiri yang mengaku. Terus, kupikir Yesus yang mengaku. Emang nggak di Al-Quran siapa rupanya saksinya bahwasanya Nggak ada saksi. sebagai hak apa? Nabi. Nggak ada saksi, nggak ada saksi. Ya Coba udah, sama Paulus juga begitu. Banyak Loh, yang menyaksikan. bagaimana Ananias. bukan masalah tunggu saksi. Tunggu Bang Juma. Lucu benar. Paulus ada saksinya, Ananias, para jemaat-jemaat beribu-ribu jemaat membantu dia untuk keluar dari sana. Benar Nah, nih, itu. Yesus memilih orang pada saat dia di bumi. Nggak pernah dia memilih pada saat dia sudah naik ke langit. Yang datang memilih Paulus itu bukan Yesus, tapi Kan iblis. Yesus Tuhan. Suka hati Yesus dong Tuhan memilih dari rasulnya. mana? Yesus Tuhan dari mana? Dia 2 akan Yohanes datang. 1 nomor 7. Dia akan Siapakah datang penyesat untuk itu? menghakimi. Siapakah Dia akan penyesat datang itu? untuk menghakimi Siapakah dunia. penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Anda mengatakan dia Tuhan. Tuhan Paulus dari mana? mengaku dia datang sebagai manusia juga. Siapa? Paulus juga mengaku Yesus datang sebagai manusia. Di mana Paulus mengaku? Galatia 1 nomor 11 12. Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Ayo. Yesus Mana, Tuhan. Yesus Tuhan dan juga datang sebagai Itulah manusia. penyesatnya. Enggak. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu penyesat. perkataan orang-orang yang tidak beriman kepada Injil. Nah itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Makanya Allah berkata, berimanlah engkau kepada 2 Injil. Yohanes 1 nomor 7. Iya, itu Injil itu. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Paulus tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Hei Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Makanya pengikut Paulus itu diusir sama Yesus yang asli. Karena Loh. Apa? Apa? Udah. Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu Yesus kan? Ya, dia manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Hei Paulus, yang mengajarkan kamu Injil 13 buku itu manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Petrus. Apa kata Paulus? Bukan paman. Namanya siapa? Yesus. Oh, berarti Yesus datang kepadamu bukan sebagai manusia. Iya. Kata siapa? Kata Paulus. Berarti antikristusnya siapa? Ini ayatnya, Bang Juba. Paulus. Bang Juba, dengar ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebagai manusia yang diurapi juga Yesus dianggap Paulus. Mana sih? Dia akui, Bu. Dia akui. Dia manusia. Galatia Dia 1 akui juga dengar. Tuhan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dan menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku, tetapi dari Yesus Mesias. Justru itu lengkap. Yesus mengatakan bahwasanya dia manusia. Paulus mengatakan Yesus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Cuma sewaktu Paulus melihat Yesus dalam cahaya itu, dia sudah mengimani. Di mana Yesus datang Tuhan. sebagai cahaya lagi? Di Pada mana lagi? Kisah Para Rasul Justru yang datang, Ibu, yang Kisah datang Para Rasul sebagai 9. cahaya. Saudara, yang Sama datang sebagai Bang Juma. Sama Lukas seperti Musa. 10:18 yang Bang Juma. datang sebagai cahaya itu sebagai Ya, cahaya sama seperti iblis. Musa, Bang Juma, melihat Allah itu pingsan kan Musa. Begitu juga dengan Paulus sewaktu melihat cahaya kemuliaan Yesus itu, pingsan dia, tak bisa makan dan minum, buta dia 3 hari loh Bang Juma. Sekarang permasalahannya adalah
Yesus mengajarkan muridnya yang asli, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kamu percaya. Oke? Orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia Paulus, seorang yang penyakit sampar, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu kata orang Yahudi. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu loh katanya. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus ketika Paulus mengaku bertemu dengan roh di dalam padang gurun. Yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma dan Yunani. Dari sanalah agama ibu, Roma Yunani. Udah, aku dulu ngomong. Bang Juma, kalau ajaran menyesatkan itu kan, ajarannya itu kan tidak baik kepada manusia. Contoh membunuh daya, berzina, mengawini banyak wanita, apalagi yang menjijikkan lah kepada manusia. Oke, yang pertama membunuh. Yang pertama membunuh. Seperti itu Bang Juma. Yang pertama membunuh. Iya. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu memang sudah dinubuatkan di para nabi. Sudah tercatat. Bu Darni, kalau itu dinubuatkan Bu Darni, kalau membunuh Yesus itu sudah dinubuatkan Bu Darni, kenapa Yesus mengatakan bahwa yang mau membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kenapa? Ya memang anak-anak iblis lah orang-orang Yahudi. Katanya dinubuatkan. Sudah dibuatkan melalui mereka lah itu terjadi. Kalau dinubuatkan berarti ada keinginan Tuhan untuk membunuh Yesus gitu. Oh, tidak seperti itu. Loh, jadi yang menubuatkannya siapa? Hanya kan Bang Juma kan tidak beriman kepada Alkitab Kristen. Jadi Abang Juma kan saya berbicara mengenai Bible Ibu. Bukan saya ngomong. Tunggu, Bang Juma, sedangkan di kalian aja penebusan kalian itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Iya, dosa kalian sebesar gunung, dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mulai lagi menipu. Itu lebih parah Bang Juma. Kalau kami yang menebus kami, ya Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kalian, penebusan kalian dibebankan, dosa kalian yang sebanyak gunung itu dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah lagi Bang Juma. Kami dong. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Karena mereka adalah anak-anak iblis. Itu kata Yesus. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya. Loh. Padahal menurut Bu Darni, di mana itu? Yohanes 8. Bentar. Silakan Anda baca. Nomor 40. Mulai dari nomor 40. Silakan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ia berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu ini siapa? Iblis. Orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan pekerjaan iblis. Kalau Ibu Darni mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus sudah dinubuatkan, berarti itu sama dengan Bu Darni menuduh bahwa Elohim itu adalah iblis. Jangan karang ayat ini sendirilah. Itu di Bible tertulis. Lain lah tertulis. Gimana kamu? Coba kamu baca. Coba kamu baca Yohanes 8 nomor 40. Coba kau baca. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Apa itu? Berusaha membunuh aku. Berarti iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Di mana tertulis berusaha membunuh aku? Yohanes 8 nomor 40. Kalau Anda tidak lengkap data itu, silakan Anda mundur. Data nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena tidak ada firmanku di dalam dirimu. By the way, saya ini barusan masuk. Jadi apa nih topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya apa sih sebenarnya?
Topiknya yang datang kepada Kristen itu bernama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Itu topiknya. Saya bisa balik ke kamu. Silakan. Kamu percaya? Silakan. Itu yang datang di Muhammad sana yang di Gua Hira itu. Apa kamu yakin itu Jibril? Yakin? Bukan iblis? Bukan. Siapa saksinya? Kami semuanya. Kami semua. Yes. Di saat itu di Gua Hira memang ada siapa di situ? Lucu. Oke. Saya kasih analogi. Ada dengar. Ada seorang. Dengar dulu. Bu Darni juga dengar. Diam dulu. Sebelum kamu ditendang turun, diam. Ada seorang hamil. Oke? Untuk membuktikan bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki, apa yang bisa kita buktikan? Padahal kita tidak hadir pada saat dia digauli. Apa yang kita bisa buktikan? Kehamilannya. Iya. Nah, sekarang berani tidak kamu bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli sampai dia hamil, meskipun kau nggak jadi saksi? Benar nggak? Bagaimana? Ada seorang wanita hamil, kamu bersaksi bahwa wanita ini hamil karena sudah digauli. Berani nggak kau bersaksi kayak gitu? Kalau saya nggak lihat. Meskipun kau tidak lihat wanita itu digauli, tapi karena dia hamil, kamu berani nggak bersaksi bahwa wanita ini sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki? Berani nggak? Karena Saya udah nggak berani bunting. bersaksi. Enggak, kalau udah bunting nggak ada suaminya ya beranilah. Ya berani. Coba Kan berani kan? bunting. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad kenapa Ibu ada Darni rupanya berani? melihat. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu Siapa tidak yang melihat berani? dia Gila digauli? kalau berani itu. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu tidak melihat dia digauli? Karena udah kulihat dia bunting dan nggak ada Begitulah suaminya. saya bersaksi tentang Al-Quran. Sedunia manusia bersaksi tentang Al-Quran, meskipun mereka tidak datang pada saat wahyuan, tapi kebenaran Al-Quran sudah tertorehkan di atas muka bumi ini. Itulah kami menjadi saksi. Ya kami Sekarang- juga begitu. Kamu sekarang begini, dengar saya ngomong ya. Sekarang saya tanya kepada Kamu saudara. dengar dulu saya ngomong. Dengar. Sekarang coba Ibu Bentar, takar kita- diri Ibu. kita bagi-bagi lah waktu. Sabar. Sekarang saya tanya ke Bu Darni. Lukas berkata bahwa Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu bisa bersaksi tentang hal ini? Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus? Sudah tercatat di kitab suci. Nah, sudah tercatat Maka saya aja kan? Percaya. Hanya karena tercatat. Percaya. Karena itu Kan sejarah. lucu. Dan Kan sejarah. lucu. Ya mana sejarahnya? Di mana Lukas pernah bertemu dan melihat Yesus pada masa bayi? Tua mana Itu Yesus makanya- dengan Lukas? Itu maka dicatat di situ. Iya, makanya pencatatannya ini Lukas melihat nonotnya Yesus atau Yesus memperlihatkan ke Lukas. Lukas, sini masuk ke sarung, lihat nih. Si botak udah mulai. Oh, guruku Tuhanku sudah disunat. Begitu. Dan Begitu? Lukas Itu maksudnya? Lukas itu memang sudah dipilih oleh Allah untuk Di mana, menuliskan itu. Diberikan Astagfirullahaladzim. ilham. Di mana tertulis? Jadi Di mana Bang tertulis? percaya kepada Allah Di mana yang Maha tertulis Besar. bahwa Dia Lukas memilih diberi ilham? setiap manusia yang dipilihnya untuk meneruskan pekabarannya. Di mana tertulis itu Bu Darni? Loh, itu nyatanya sudah dicatat si Lukas. Di dalam Kalau Hairil Anwar juga hadir pada saat itu dan menulis, apa bedanya dengan Lukas? Bedanya di mana? Sama-sama menulis. Kenapa kemudian tulisan daripada Barnabas ditolak? Maria, Andreas, Filipus ditolak, sama-sama menulis. Jadi Bang Kenapa Juma, ditolak? Bang Juma, jadi surat Al-Jin siapa yang kalian percayai? Surat Al-Jin, surat Kursi, surat Semua sapi itu betina. diwahyukan oleh Roh Itu Kudus gimana itu? kepada baginda Rasul Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mantap Enggak lah nyambung kami. Ibu Lukas, ini. pencarian. Tidak nyambung. Ibu nggak nyambung. Roh Kudus kau kenal, Roh Kudus pun nggak kau kenal cuma. Dengarkan saudara Tondi. Roh Kudus nggak kau kenal cuma. Dengar Tondi, dengar. Orang Tolong. Kristen Indonesia aja Tolong, yang siapa? mengenal Roh Kudus karena mendengarkan dari Islam. Paham kau? Roh Kudus pun nggak kau Roh kenal. Kudus itu hanya ada di Kristen Indonesia. Di luar negeri tidak ada yang mengenal Roh Kudus. Kenapa Kristen Indonesia mengenal Roh Tanya sama Kudus? kau. Dengar Saya Tondi. pasti- Tondi, dengar. Saya kan main celana. Pasang kupingmu baik-baik Tondi. Baik. Kristen di Indonesia inilah yang baru mengenal kata Roh Kudus karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kristen Barat tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran oleh Lembaga Bible Indonesia, Tondi. Dari mana? Dasar iblis, nggak tahu dia kalau dia ditipu sama Dari iblis. wagi. Gua hero.
Jangan Bang Juma Bang. bilang Roh Kudus itu nggak dikenal orang Coba, Arab. coba, Bu Darni. Bilangan ada. Dengar. Coba, Ini ada silakan, bilangan. tunjukkan Bilangan Roh Kudus. 11. Ini nih. Bilangan silakan. 11 ayat 25. Lalu Oke. turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang dihinggap pada dan ditaruhnya atas 70 itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka seperti nabi. Nah, itu Tapi roh. Sesudah itu tidak lagi. Kenapa Bang Juma bilang nggak dikenal orang bangsa? Yang saya tanya Roh Kudus, Bu Darni. Roh Kudus ini. Tidak ada Roh Kudus di situ, Bu Darni. Dengar lagi, Yang Joel. ada hanya Dengar. kata ruah. Bang Juma, dengar lagi. Di dalam Apa lagi? Mazmur 51 ayat 13. Ini Daud ya, ini Raja Daud. Tadi bilangan itu kitab Musa. Sekarang Raja Bilangan Daud, Mazmur. tidak ada kata Roh Kudus, Bu Darni. Roh itu Roh Kudus. Roh saja Bang yang Juma. ada di situ, Bu Dengar. Darni. Mazmur 51 Sedangkan ayat 13. bahasa Janganlah- Yunaninya roh itu adalah pneuma, Bu Darni. Dengar dulu Bang Juma. Janganlah Pneuma, membuang tidak aku ada roh dalam dari bahasa hadapanmu. Yunani, Bu Darni. Dengar, Bang Juma, Jadi ayatnya. kata Roh Kudus itu diambil dan dicuri oleh lembaga Bible dari Al-Quran. Tuh Emangnya kesimpulannya, bahasa Bu Arab Darni. itu punya Islam Bang Juma? Bahasa Sudah, Bu Arab. Darni. Kesimpulannya Juma. udah bahwa Kristen Bang Juma. Indonesia itu tidak punya Roh Kudus. Bahasa Arab itu Kata kan Roh Kudus milik itu Allah. hanya diambil Bisa kita Kristen pakai dari dong. Al-Quran. Bang Juma. Itu kesimpulannya, Bu Darni. Jadi jangan sok-sokan sebut-sebut Roh Kudus. Yang ada di dalam Bible, Bu Darni, yang ada dalam Bible adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu murni. Itu artinya. Masa Roh Kudus itu hantu murni ada dah? Tidak ada Roh Kudus dalam original teks. ya, Mak. Yang ada pneuma hagios. Itu bahasa Yunani. Rohnya Arti Allah itu Indonesia. kudus atau enggak Bang Juma? Roh Allah itu Bukan kudus atau itu enggak? yang sedang kita bahas, bukan itu. Di dalam Bahasa Yesaya ini- Yunaninya adalah pneuma hagios. Bukan Roh Yesaya. Kudus. Dengar Pneuma dulu, Bang hagios Juma. itu artinya Ini pakai dalil hantu loh, Bang Juma. murni. Hantu Diam dulu, murni. Bang Juma. Diam dulu Bang Juma. Yesaya Ya. 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam Oke. hati mereka? Yesaya ini, Nabi Yesaya ini. Apa? Di Perjanjian mana? Lama Di ini. mana? Yesaya Di mana? 63 ayat 11. Oke, kita baca ya. Baca. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa, di mana dia memberikan naik dari laut bersama-sama dengan menggembalakan kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya? Coba. Oke. Ada. Nah, sekarang di situ dikatakan apa? Roh Kudus. Ruah Kodes. Ruah Kodes. Ruah Kodes kan? Jadi Ruah. Roh Kudus itu kan roh sama itu Bang Juma. Roh Kudus sama. Itu roh Allah. Roh Kudus. Di situ Kudus, Bang Juma. dengarkan Bu Darni, kalau Anda membawa Yesaya 63 nomor 11 Yesaya ini nabi loh, nabi Iya, Allah terdahulu. iya saya tahu. Perjanjian lama Di ini, situ Bang Juma. dikatakan ruah kodes, bukan Roh Kudus. Ruah kodes. Nah, lagi pula ruah kodes di dalam Yahudi itu bukan Tuhan. Oke? Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Roh Kudus di sini bukan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ini lagi dalil. Apalagi? Dalil Terbang ya. lagi kemana? Kemana lagi? Tunggu ya sebentar. Ya. Dalam kejadian, di kejadian pun sudah ada loh. Di kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Aduh, air. parah ini, Kejadian parah. 6 ayat 3. Berfirmanlah Parah. Tuhan, rohku, kata Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bu Darni. Karena manusia itu adalah daging, tetapi Bu Darni, kalau Anda membawa kejadian Bu Ada roh Darni, Tuhan kami. coba Anda baca di Mazmur 104 nomor 4 Bu Darni. Di situ dikatakan ruah. Ruah itu ternyata apa artinya? Angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Angin bahasa Ibraninya apa? Ruah. Berarti kejadian 1 nomor 2, ruah Elohim melayang-layang itu adalah angin Tuhan. Angin Tuhan Dengar yang lagi. melayang-layang. Ayat. Apalagi? Terbang Ini, lagi. Mazmur, kayak mana Bang Juma mengartikan ini angin? Tengok ya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kayak mana itu? Artinya Di mana? itu, angin.
Mazmur Di mana? 104 ayat 30. Mazmur 104 nomor 30 itu Yes. sama Bu Darni. Di situ Mana berbicara angin itu? mengenai Gimana angin itu? ruah itu Apabila kan, dengar ruah apa? itu kan, Iya, apabila baca engkau dulu. mengirim mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya udah, dikasih roh, nafas. Angin di situ dikasih Bu roh kepada Darni, manusia bisa agar diartikan tercipta. angin, bisa salah, diartikan salah. angin. Macam mana angin biar bisa Dulu. tercipta manusia itu? Hei, Aduh, tidak itu ada yang bohong, bisa Bang tercipta Juma. tanpa Aduh, angin, Bu bertobatlah, Darni. Bang Kalau Juma, berbicara mengenai Bang Juma. kehidupan, Bu Darni, apabila engkau mengirim anginmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui. Loh, Mana katanya Bang Juma ini mengerti? astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, Anda Dengar paham lagi. tidak? Dengar Dengar lagi. Dengar Anda dulu. paham tidak Dengar bahwa dulu. Ini ada artikan lagi. beberapa tumbuhan yang Sebentar. hidup dan bertumbuh hanya karena tiupan angin. Ini artikan Bagaimana lagi, Bang kemudian Juma. mereka dibuahi? Oke. Bagaimana Bang Juma. kemudian bunga itu bisa mekar karena tiupan angin? Anda nggak dengarkan paham ini. itu. Artikan Nah, ini dulu Bang Juma. Dengar ya. Apa? Mazmur. Tunggu ya. Mazmur. Mazmur berapa lagi? Iya, Mazmur Yesaya banyak ini, tunggu ya. Mazmur Iya, silakan. 61 ayat 1. Ini baca Daud ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi angin Allah ada padaku. Macam mana Iya Bang dong. Juma ini? Iya, apa masalahnya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh Lah, apa- karena Tuhan telah memurahkan masalahnya? aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan Sama yang di dalam kepada kitab orang-orang Ayub, Bu. sengsara dan merawat orang-orang yang remuk Sama hati. di dalam Mana kitab Bang Juma ini? Ayub. Angin Bu itu. Darni, sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis apa? Apa dibilang? Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Angin itu. Dengarkan dulu, ini lagi. Dengar. Apa lagi? Yehezkiel 37 ayat 14. Astagfirullahaladzim. Ini Yehezkiel Nabi ini Bang Juma. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu sehingga Yehezkiel kamu berapa? hidup. 37 ayat 14. Kayak mana angin membuat hidup? Aku akan memberikan rohku. Angin itu oksigen, Bu Bang Juma, Darni. rohku itu besar loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Dengar Karim. dulu, Bang Juma, dengar dulu, Bang Astaga. Juma. Aku nggak mau Bang Juma itu masuk neraka nanti. Aku kepingin Bang Juma juga masuk surga ya. Nenekmu kipir, enak kali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga Iya, kamu hidup roh, kembali. betul, Dengar, Bu Darni. sehingga kamu hidup Bu kembali Darni. dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu Aduh, roh nggak ada itu memberikan hubungannya. kita hidup. Oh, bukan angin. Bang Juma ini ada aja. Loh, jadi yang tadi itu Ayub 27 nomor 3 itu apa coba? Coba. Bang Juma, Bang baca dengar. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apa yang Anda pikirkan di dalam lubang hidungnya itu apa? Tahu Bang Juma artinya itu apa? Apa? Roh, nafas. Roh Ya, itu ada di lubang hidungku. Itu maksudnya Bang Juma. Maka kita hidup, maka manusia itu hidup. Berarti ruah Elohim itu bukan Tuhan, bukan? Tuhan dong. Kalau tidak ada Tuhan itu gak hidup manusia ini. Kalau Jadi nggak ada menurut nafas itu nggak- jadi nggak menurut hidup. Bu Darni, Tuhan itu ada di lubang hidung. rohnya itu nafas Elohim itu Aduh. dihembuskan kepada manusia agar manusia itu hidup. Gitu, Udahlah Bu Bang Darni. Juma. Kok aneh? Udahlah Bu Darni. Banyak ayat ini Udah. Bang Juma, banyak ayat. Banyak Udahlah ayat. Bu Darni, Enggak dong. Anda salah menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Dengar dulu, Karena mati. orang Yahudi tidak menyembah roh, sedangkan Kristen itu penyembah roh. Nah, Yesaya ibu 63, dengar ibu lagi, ingin ayat. supaya orang Yahudi Tuhannya roh. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, orang Yahudi tidak menyembah roh. Yang menyembah roh itu ajaran animisme, ajaran politeisme menyembah roh. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Ruah Elohim orang Yahudi artikan udara atau angin. Tak ada itu ruah Elohim diartikan seperti yang Anda artikan. Anda kan Kristen, Lagi penyembah roh. Bang Juma ayat. Anda kan penyembah roh. Juma. Ayatnya nggak? lagi Bang Juma. Dengar dulu ayat ini. Benar nih. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Capek aku Bang Juma. Udah Nah, banyak itu kali dia. dalil. Iya, Udah banyak orang kali Yahudi dalil. menyembah roh Masih atau tahu. tidak? Masih Bang Juma tolak. Aduh. Aku tanya dulu. Bang Juma. Orang Yahudi Tanya aja menyembah roh atau Juma itu tidak? rob itu apa? Rob atau rob? Tanya dulu.
Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Kan tidak. Orang Kristen menyembah roh atau tidak? Menyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Wahyu 5 nomor 7. Aku melihat roh Elohim, roh Theos, bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Kristen penyembah roh, Yahudi bukan penyembah Ada roh. ayatnya. Yohanes 4, Bang Juma, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa Ya menyembah itu dia, Kristen. menyembahnya dalam roh Itu dan Kristen. kebenaran. Itu Kristen. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh. Tunjukkan. Udah dari tadi gue bacakan. Itu tidak ada, itu keterangan Bu Darni. Roh Elohim, roh di dalam dirimu, atau aku hembuskan roh ke dalam tubuhmu, atau aku hembuskan rohku ke dalam tubuhmu. Loh, memang roh kita ini roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, aku mencipta rohku tidak selama-lamanya ada dalam diri manusia, sebab mereka hanya hidup 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Bukan berarti roh yang dimaksudnya adalah aku Tuhan itu sendiri, masuk, tidak. Rohku itu maksudnya roh yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kusimpan dalam diri manusia. Jadi ruah Elohim artinya ruah ciptaan Elohim. Melach Elohim artinya malaikat ciptaan Elohim. Eretz Elohim artinya bumi ciptaan Elohim. Samayim Elohim artinya langit ciptaan Elohim. Bukan berarti bait Elohim artinya Elohim itu adalah bait, rumah. Enggak. Berarti roh Elohim artinya sama seperti ruah Elohim, sama seperti bait Elohim. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang punya. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gunung, Tuhan itu adalah angin, Tuhan itu adalah rumah, Tuhan itu adalah langit, Tuhan itu adalah malaikat. Bukan kayak begitu, benar nih. Jadi artikanlah kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang orang Yahudi artikan. Jangan Anda mentang-mentang Anda nyembah roh, kitabnya orang Yahudi Anda artikan semua bahwa Tuhannya Yahudi roh. Kan ditertawakan sama yang punya kitab, Bu. Kristen, Yohanes 4:24. Dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Iya, itu dewanya Kristen, pahamnya kita. Yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus itu adalah roh. Itu bukan Yesus. Itu kalau Yesus itu Lagi, manusia. Bang Juma, lagi dalil. Zakaria 4 ayat 6. Maka Apa berbicaralah lagi? ia. Zakaria, makanya nggak ada kitab kalian kan? Zakaria nggak ada. Itu kitabnya Yesaya nggak ada, Yahudi. Mazmur nggak ada. Itu kitabnya Apalagi? Yahudi, Bu Makanya Darni. kalian nggak tahu. dengar. Itu kitabnya Yahudi, Ya. Bu Darni. Kalau Zakaria. kami pencuri, kalau Nabi kami penyamar, Zakaria Bu ini. Darni, seperti yang Bang Juma. dinubuatkan oleh Yesus, maka siapa yang melarang kami menggunakan terjemahannya kitabnya Yahudi, lalu kami tempelkan ke Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada kan? Iya. Sama seperti Baca. kalian. Kalian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Itu kan bukan kitab kalian, Bu Darni. Iya, dengar. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Jurubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Nah, firman itu- Tuhan semesta alam. itu rohnya. Jadi dengan angin, firman semesta alam gitu. Aduh, ada Bu Darni, tidak semuanya roh itu angin, tergantung konteks. Tapi meskipun tergantung konteks, tidak ada dalilnya Elohim itu adalah roh. Iblis itu roh, itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Ngerti nggak Ibu? Roh itu adalah makhluk. Tuhannya Yahudi bukan makhluk. Tuhannya Kristen makhluk memang. Itu roh. Tidak semua kata roh di dalam kitabnya Yahudi itu artinya makhluk berupa roh. Bukan. Roh kadang angin. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran roh itu bisa diartikan Al-Quran. Roh bisa diartikan malaikat. Roh bisa diartikan kekuatan. Roh bisa diartikan ciptaan yang ada pada diri manusia. Roh bisa diartikan malaikat-malaikat di langit. Tergantung konteks. Nah, Kristen ini beda. Kristen itu penyembah roh. Kenapa? Karena Kristen itu dari Roma, bukan dari Yahudi. Pahami dong, Bu. Kenapa kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda tempelkan di agama Anda? Karena semua istilah-istilah roh dalam kitabnya orang Yahudi, Anda katakan itu adalah Tuhan. Padahal tidak. Ruah Elohim melayang-layang. Ruah Elohim ada di dalam hidungku. Ruah Elohim datang kepada Musa. Ruah Elohim diberikan kepada para utusannya. Yesus pun mengatakan itu dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka ruah Elohim ada padanya sampai tanpa terbatas. Ada berapa orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Banyak. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Samuel.
Pada diri mereka diberikan roh Tuhan tanpa terbatas. Kata siapa? Jadi Kristen berbeda. Kristen ini sekte di luar Yahudi, penyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Beda. Jangan Anda gunakan Yahudi untuk menjual Tuhan Anda yang adalah roh, makhluk halus. Jangan, Bu Darni. Beda itu. Coba tanya kepada orang Yahudi. Saudaraku Yahudi, ya paman, apakah Elohim itu adalah roh? Ketawa mereka. Loh, roh itu kan makhluk halus. Gimana pula kau katakan Tuhanku yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kau katakan roh? Roh itu hantu, roh itu setan. Bagaimana mungkin Tuhan saya roh? Tuhanku pencipta roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bang Juma, Itu Bu Darni. dalil lagi. Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Bilangan ini kitab Musa, Bang Juma. Iya, betul. Coba Allah. Anda teliti lagi. Ya. Coba Anda teliti lagi bacanya. Coba Anda Makanya teliti Allah lagi. kami itu Allah yang hidup. Yang hidup kekal. Gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Gitu. Benar nih. Tuhan Makanya Anda nanti kami itu orang roh. Kristen, Bang Juma, nanti makanya kami orang Kristen, setelah kami nanti dibawa ke surga, maka kami akan melihat Tuhan kami itu. Itulah Yesus. Aduh, Nanti mimpi. wujudnya itu Yesus. Mimpi. Itulah Tidak ajaran ada kami. pengikut Paulus yang akan ke surga. Nggak ada dalilnya. Siapa Nggak bilang? ada. Mana dalilnya? Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Nah itu. Kata siapa? Roma. Kata siapa itu? Surat Paulus. Iya, dari mana Paulus dapat ilmunya? Ya, kan dia kan pilihan Yesus. Itu dia. Yesus. Di situ masalahnya. Ya. Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yang Kami mengenal bangga. Paulus itu adalah Yesus KW yang datang kepada Paulus dengan itu yang datang terserah. kepada Bani Itu Israel. kan Itu berbeda. pendapat Oh, tidak bisa. Bang Juma. Tidak bisa. Pendapat di luar Benar nih. dari yang beriman kepada Injil. Sekarang kutanya sama Maria. Maria, ya paman, yang kau lahirkan manusia atau bukan? Manusia. Tuhan, sudah jelas Tuhan, malaikat berkata kepadanya dari Roh Kudus. Nah, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Bu Dari, boleh nggak membacakan satu dalil Yohanes 1:51? Bisa nggak? Yohanes 1. Ini pengakuan Yesus loh. Iya. Silakan, Pengakuan Ibu baca. Yesus waktu dia di bumi kan? Iya, silakan Anda baca. Baca dulu dong. Yohanes 5. Yohanes 1 nomor 51. Oh, Yohanes 1. Karya Mm-mm. 51 ke 9. 51 ayat 50. Yesus berkata, Yesus menjawab, katanya kepada karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu Yesus, nah, berarti Yesus mengaku sebagai anak apa? anak Allah. Mati meja. Inilah orang Kristen. Anak manusia Anak manusia. Itu baru Iya, betul. itu gelarnya anak manusia sewaktu Berarti dia di bumi, Yesus Bang mengaku Juma. dengan mulutnya sendiri dirinya anak manusia kan? Iya, karena dia yang datang datang sebagai kepada Paulus, manusia. yang datang Datang kepada dia Paulus anak manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu cahaya Yesus. Anak manusia atau bukan? Anak manusia masih. Anak manusia itu yang datang kepada Paulus. Tapi di dalam cahaya itulah Yesus. Bu Darni, Galatia 1:12 Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya. Memang. Sebab aku menegaskan kepadamu, Paulus menegaskan, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, Dia menerima. tetapi dari Yesus. Yes. Hah? Apa yang salah? Yesus manusia atau bukan? Dia datang sebagai manusia, Astagfirullahaladzim. Sebelumnya dia firman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 Allah ya ayat Karim. 14 Bang Juma. Yesus mengaku dirinya manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, Nyatanya tapi dari sewaktu Yesus. Bang Juma, sewaktu Yesus di bumi, gak pernah Yesus menolak Maria dan bersama-sama ibu-ibu yang lain menyembah kaki Yesus. Lalu kapan Yesus itu sebagai bukan manusia, Bu Darni? Kapan dan di mana itu? Ya, mulai sebelum
Sebelum di mana, di bumi mana? ini ada, aku adalah yang awal dan yang akhir. Astagfirullah. Sebelum Abraham aku itu di sudah kitab ada. Wahyu, Bu Darni. Itu bukan Yesus manusia. Itu Yesus lain, Bu Darni. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku Astagfirullah. adalah yang awal dan yang akhir. Iya, itu Yang bukan Maha Yesus, Kuasa Bu Darni. dan yang akan Astagfirullahaladzim, datang. Emangnya ya Allah ya Bang Juma, Karim. emangnya Allah mau akan datang Bang Juma? Astagfirullah. Akan datangkah Allah? Bu Bukan kan? Darni, Yesus Bu yang Darni, akan kutanya datang. dulu, kutanya dulu sama Bu Darni. Apa? Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit. Ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis di Patmos tahun 100. Ya. Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, di tahun 33, apakah kitab Wahyu itu sudah ada atau belum? Ya, itu tetap firman kan? Bukan begitu. Bu Darni, ini iblisnya terlalu kencang. Iblisnya terlalu kencang, Yohanes itu ibu kan, ini. Bang Juma. Gajinya Yohanes Bu itu Darni kan- dari iblis besar kali ini. Kutanya sama Bu nggak ada, Darni. Bang Juma. Yohanes Bang Juma, 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan. Bang Juma. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah ada pada saat itu? Ya, memang pada saat itu ya belum ada lah. Belum ada. Iya, tapi Segala kan itu firman, kan segala ditunjukkan firman, Allah, Bang segala Juma. firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya salah Wahyu tidak rupanya, ada. salah Wahyu tidak ada. rupanya Tuhan menunjukkan segala sorga itu kepada Yohanes di Patmos. Segala firman Ditunjukkannya. firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak kitab Wahyu? Tidak ada. Berarti firman yang di kitab Wahyu ini firman dari mana? Itu firman Dari- para rasul dong. Dari mana Dicatatkan. firman ini yang di Pulau Kan Patmos ini dari diperlihatkan. mana? Kan Yohanes itu diperlihatkan Allah segala Bu Darni, bentuk- Yohanes bentuk hidup surga itu. bersama dengan Yesus hanya sampai usia 33 tahun, Bu Darni. Diperlihatkan Mari Allah, kita mimpi jujur. dalam mimpi Mari kita diperlihatkan. jujur. Bang Dan Juma. segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan pada saat itu juga, yaitu tahun 33. Iya. Kitab Wahyu ditulis tahun 100. Itu siapa yang berfirman di situ? Siapa? Kan diberikan penglihatan kepada Iya, Yohanes siapa Pembaptis. yang Yohanes, berfirman bukan kepada Pembaptis, penulis kitab Yohanes. Wahyu? Siapa? Diberikan segala kuasa penglihatan di dalam mimpi kepada Yohanes. Maka Allahu Yohanes Akbar. mengetahui Allahu bahwasanya Akbar. begini loh keadaan Allahu surga itu. Akbar. Ditunjukkan Masya Allah Allah. kepada dia, ditunjukkan Yesus kepada siapa? Kepada Yohanes. Kenapa Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Kenapa? Gak ada Karena- yang disebutkan Yesus palsu. Iya, Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Cuma benar. dibilangnya nanti ke akhir zaman, kalau aku ada di sana, jangan kau percaya. Oh, bukan akhir zaman Kedatanganku itu. akan Salah. menyambar kilat dari timur ke barat. Itu Salah, Bu Darni. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman itu. Itu bercerita Akhir tentang zaman itu. bukan. Akhir Coba Anda zaman, baca. Bang Juma. Baca lengkap, Bu Darni. Baca lengkap. Di Matius 24 itu kan tertulis. Itu bukan bercerita tentang akhir zaman, Bu. Itu bercerita tentang di mana Yesus berkata sama dengan yang ada dalam Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau mau percaya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Berarti penyesatnya itu datangnya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada orang pada angkatan Yesus mengaku Yesus, padahal Yesus sudah tak ada di bumi? Dan apakah Yesus yang datang kepada orang tersebut menyesatkan banyak orang? Orang yang banyak disesatkan itu apa nama kelompoknya? Yang membawa-bawa nama Yesus. Memang kalau ada orang melihat Yesus dan dia menyampaikan pekabaran-pekabaran di luar dari hukum-hukumnya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi kepada Paulus. Enggak ada di Astagfirullah. perintahnya Paulus. Paulus itu tetap di dalam pengajarannya. Astagfirullahaladzim. Hukum Taurat beruntun Ya bagi Allah, kamu ya sampai Karim. Yesus datang, kata Paulus. Ya doa. Allah ya Karim. Aduh, itu Gimana enggak sih? ada Paulus penyesat. Ibu Nggak mengerti ada. nggak kata penyesat itu? Yang namanya Iya. penyesat, Penyesat. lihai, licik, cerdik Ya. mengolah sesuatu data. Ya, memang. Nah, sekarang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya.
Nah, kemudian tidak lama kemudian muncul oknum yang mengaku Yesus, padahal Yesus sudah terangkat ke langit. Ini tergenapi nubuatan Yesus, menyesatkan banyak orang. Pengikut Yesus palsu yang datang di tahun 52 kepada Paulus, itu pengikutnya namanya Kristen. Juma, ayat itu Bang Juma, Astagfirullahaladzim, dengar, ya Allah ya Karim. dengar Bang Juma, ayat itu untuk akhir zaman. Kita baca Tidak ayat ada 27. akhir zaman. Dengar dulu Silakan, Bang Juma. silakan. Kita dengar, baca dulu 27-nya. Sebab Ya, saya sama baca. seperti kilat Ya. memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Nah, Yesus. Nah, kalau ada ini- mengatakan, aku ada di padang gurun, aku ada di sana. Tapi kalau belum ada tanda ini memancar dari timur sampai jangan ke kau barat, percaya. itu, jangan percaya. Ya itu dia. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Ini kedatangannya di padang nanti, gurun. Bang Juma. Bukannya Astagfirullahaladzim. Paulus. Hei, Enggak, Bu Darni. Bang Juma ini Bu Darni. bukan. Ini enggak kitabmu, Bang Juma. Jadi sewaktu Paulus melihat Yesus itu Yesus memilih Paulus agar dia bertobat dan menjadi penginjil untuk menjadi Astagfirullahaladzim. penyampai kabar baik kepada seluruh bangsa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Begitu loh, Bang Karim. Juma. Astagfirullahaladzim. Di sini Yesus berkata apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yudea masih ada nggak sampai sekarang, Bu Darni? Ah. Ada nggak Yudea? Adalah Yudea. Di mana Yudea itu, Bu Darni? Di Bani Israel sana lah. Di, Di wilayah di Israel sana. iya, di Yerusalem mana sana. itu Yudea? Di mana? Di wilayah Bani Israel sana, Bang Juma. Nah, ini Iya. tahu Bang Juma, tunggu. Tahu Bang Juma arti Astagfirullahaladzim. ayat ini, Bang Juma? Tahu Bang Juma arti ayat ini? Ini panjang kali nanti untuk menceritakan Saya ini. paham kali. Larilah, Saya ngerti. tinggalkanlah perkotaan. Saya ngerti Katanya. kali. Larilah ke kota-kota. Maksudnya itulah yang kuceritakan pernah sama Bang Juma. Nanti kelak kita ini akan dipaksa untuk memasukkan chip. Nah, kalau kita di kota ini, nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini. Dari rumahnya. Iya, dengar Dan dulu. orang yang sedang dengar sabar, Dengar sabar, dulu. saya bacakan, saya bantu baca. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ini kejadian terjadi di Yudea. Oke? Terjadi di Yudea Tapi ini, itu Darni. nanti untuk akhir zaman itu, Bang Juma. Nanti kelak, Astagfirullahaladzim. dengar dulu. Ini Itu, bukan akhir ini zaman. Orang tunggu dulu, Bang Juma. Nanti ini udah Ya pernah Allah, ya kami Karim. diseminarkan ini, Bang Juma. Nanti katanya, Allahu larilah ke Yudea, Akbar. larilah ke perbukitan. Allahu Di sana Akbar. engkau bercocok tanam, kan katanya Bang Juma. Astagfirullah. Nanti kelak kita ini umat manusia ini sekuat tenaga pun kita untuk beribadah, membaca Alkitab, membaca Firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Roh Kudus kepada kita. Dan Sekarang kita saya- tidak tahu saya pemandangan, dapat- penglihatan Benar, seperti itu. Tunggu dulu Bang Juma. Dengarkan dulu aku. Nanti kita Bang Juma suatu waktu kita akan dipaksakan untuk menerima tanda itu. Siapa yang nggak menerima itu maka dikatakan larilah, tinggalkan perkotaan. Jadi kita disuruh untuk berada di perbukitan. Di sanalah kita bercocok tanam. Kalau kita ditinggal di kota ini wajib kita memakai itu. Jadi sekuat tenaga apapun kau Bang Juma belajar Al-Quran, Enggak, belajar ngapain ibu Alkitab. lari? Itu terjadi di Tunggu dulu, Yudea. dengarkan Ibu, dulu. ibu di Bang Juma Indonesia. pun nanti kena. Bang Juma nanti Astagfirullahaladzim, dengar ya Allah ya Bang Juma. Karim. Bang Juma nanti menerima Itu di Yudea, bukan di Indonesia. Kenapa di mute aku, Bang Ali? Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Tapi itulah yang aku pelajari, Bang Itu Juma. di Yudea, Bu Darni, bukan di Indonesia. Nanti kelak juga, itu juga nubuatan Bang Juma. Astagfirullah. Nubuatan Yesus Bang Juma. Nanti kau percaya Ya Bang Juma. Allah, ya Nanti kau Karim. ingatlah aku Bang Juma. Sewaktu waktu nanti Astagfirullah. Bang Juma mengingat aku nanti. Betul ya kata Bu Darni. Nanti Nggak ada. dipaksakan Ini untuk bukan memakai itu. tanah Yudea, Bu Darni. Sekarang saya Lihat tanya sama Bu saja Darni. ke depan. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Apakah terjadi huru hara ketika murid Yesus pada saat bersama dengan Paulus? Kutanya dulu.
Ya terjadi di mana-mana ada Terjadi kan? Gimana sih Bang Juma ini? Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah yang Yesus nubuatkan. Jangan akhir zaman. Paulus itu pembawa huru hara di tengah-tengah murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ampunilah Bang Juma telah mengatakan Rasul Paulus. Bu Darni coba gantian sama Bang Ranto, Bu Darni, Bang Ranto nih. Susah memang kalau iblis sudah bersarang di otak. Inilah yang terjadi. Dalil pun dibantah. Paulus itu melakukan huru hara, menangkap murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Paulus sebelum bertobat Bang Juma. Justru itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Setelah Paulus itu bertobat, kan sudah dikatakan nih, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci. Siapa pembinasa keji? Paulus. Setelah dia membunuh, dia berdiri di tempat suci dengan mengatakan, aku rasul. Makanya dikatakan di data nomor 23-nya, pada waktu itu, nah coba ditunjuk langsung oleh Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, Paulus, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus dalam bilik, Paulus, jangan kau percaya. Paulus itu mengatakan bahwa dia ada di aule. Apa? Paulusnya ada di dalam aule. Oke? Paulusnya mengatakan itu di dalam bilik penjara. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Sebab, nah ini dia mengklarifikasi semua pengakuan-pengakuan orang yang bertemu dengan aku. Apabila ada orang berkata begini, bertemu dengan Yesus di sana, di sini, jangan kau percaya. Sebab, Yesus mengatakan apa? Sebab, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itulah kedatangan Yesus. Baru percaya. Demikian pula kedatangan. Jangan kau percaya. Itu. Kedatangannya. Bang Juma salah. Kutanya dulu sama Bu Darni. Kutanya dulu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Sekali saya bertanya. Menurut Yesus kedatangannya ditandai dengan cahaya yang berlontar dari timur sampai ke barat. Betul? Bukan betul? Kedatangan Paulus, kedatangan Yesus yang kedatangan Yesus. Yesus seluruh berkata, manusia melihat. Yesus berkata, semua manusia melihat. Nah, apakah semua manusia melihat ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo, jujurlah, walaupun ibu itu punya sertifikat sebagai perpanjangan tangan iblis. Jujur, Bu Darni, jujur, dengarkan saya Bu Darni. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya yang kedua nanti seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Betul? Yes, betul. Nah, berarti kedatangan keduanya sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Secara pribadi dia memilih Paulus. Gimana sih teman-teman muslim ini? Makanya kalian gak beriman kepada Alkitab, jadi kalian mengarang. Justru Paulus itu, dengar. Justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku secara pribadi bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Siapa bilang gak percaya kalau Yesus memilih aku untuk menuntun aku ke jalan yang benar? Bukankah Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Botol senarnya Bang Juma, botol berarti ya. Botol Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma arti ayat 27 itu. Nantinya setelah kedatangan yang kedua kali, kilat memancar dari timur ke barat. Oke. Sekarang kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bu Darni? Belum, itu hanya sebagai dipilih Bang Juma. Astagfirullahaladzim ya Allah Karim. Justru Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bahwa astagfirullahaladzim. Bu Darni, coba kata Yesus di data nomor 30-nya Bu Darni. Pada waktu itu akan nampak anak
manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Belum, nanti kelak dia zaman ini. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus, tapi belum. Ya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, dengarkan saya Bu Darni. Dengarkan saya. Habis ini Anda boleh turun. Nggak ada orang Islam bisa kau tipu Bu Darni. Dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dan mengaku akulah dia. Sebab kedatanganku diawali dengan kata sebab. Sebab kedatanganku sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kedatangan anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Belum akhir zaman itu. Botol kalian semua. Botol. Belum Kau akhir turun. zaman itu. Kau wanita jalang turun. Wanita gila, kau yang turun. Kedatangan nanti itu. Udah dibilang kita botol, kau yang botol laknat. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku yang datang. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap. Pada saat aku datang, seluruh manusia akan meratap. Kenapa? Karena pada saat itu adalah tanda-tanda kiamat sudah datang. Manusia akan meratap semuanya. Ini cuman Paulus aja sendiri yang tahu. Aku bertemu dengan Yesus loh. Orang sudah bilang, Yesusnya berkata, apabila ada si penyesat mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua tandanya begini. Seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Jadi kalau ada cuman berkata, aku bertemu dengan Yesus di kolong cabe, di pohon cabe, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di bawah pohon toge, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Sudah nyata-nyata ditulis di kitabnya sendiri. Masih juga sesat. Habis itu dibilang kita botol. Kamu yang botol. Kau nggak ngerti Bibelmu sendiri. Itu namanya bahlul. Kenapa kau tidak ngerti Bibelmu? Karena iblis menguasai dirimu. Iblis tidak ridha. Iblis tidak mau kemudian kau masuk ke dalam surga. Iblis mau kau temani ke dalam neraka. Kitabmu sendiri kau jadi bingung. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti cahaya yang memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia, aku. Jadi kalau hanya mengaku, aku bertemu dengan Yesus di dalam kardus Indomie loh, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di toilet umum loh, jangan kau percaya. Aku bertemu Yesus pada saat aku sholat tahajud, jangan kau percaya. Aku bertemu di Yesus pada saat aku umroh, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku nanti. Jadi jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Paham? Udah bang, minum dulu. Gitu ya. Demi kalian saya rela kehausan supaya kalian waras. Tapi kalau Bu Darni itu tidak bisa waras lagi dia. Udah permanen. Ya, silakan saudara-saudara, silakan. Hebatan mana Paulus dengan Muhammad? Itu satu-satu. Tunggu, sabar dulu Jos. Ini Hebat giliran Paulus lah, karena Paulus bisa melantik setan menjadi Tuhannya manusia seperti kamu. Paham? Udah bang. Iya dong. Iya dong. Dia, bang. Paulus berhasil menjadikan iblis bertahta di bumi dengan dia disembah mengatasnamakan Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang mengaku Yesus. Itu enggak, saya berbicara mengenai fakta. Yesus berkata penyesat datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Datang enggak Yesus kepada Paulus? Datang. Mengaku enggak Paulus? Mengaku. Di mana tertulis? Galatia 1:12, nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus. Pertanyaannya, ada enggak Yesus bukan manusia? Ada enggak? Sedangkan Yesus sendiri mengaku, malaikat naik turun dari langit ke bumi menemui aku yang adalah anak manusia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, jangan kau percaya, kata Yesus. Hayo. Sedangkan Paulus berhasil membuat kalian gila dengan menyembah Yesus yang bukan manusia.
Paham sama sini? Itulah Paulus hebatnya bilang Paulus. bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Dia Ya, mampu ini bilang menjadikan saya, Bangku. iblis laris Bangku manis melayani, disembah Bang. oleh orang Kristen. Itulah hebatnya Paulus. Paulus bilang bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Mampu Serat menjadikan bukan iblis kemudian menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dan ingat, apa bukti bahwa Paulus berhasil menjadikan iblis menjadi Tuhannya Kristen? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Di akhir zaman kelak banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kau demikian? tafsir-tafsir Karena sendiri Kristen. kitabnya orang. Enggak. Saya bisa buktikan itu. Atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Jawab. Jawab. Di situ kuncinya. Itu kuncinya. Saya dulu. Oke, Ya, jelas ya. nanti Jadi kalau Anda mengatakan nanti Paulus itu marah-marah. hebat, saya pun ikut bertepuk tangan. Paulus adalah manusia hebat yang mampu menjadikan iblis menggantikan status Tuhan yang adalah Kasih pencipta orang langit bicara, bumi Zuma. yang Kau disembah terus bicara oleh dari orang tadi. Kristen sedunia. Cuma Yos, Abang Juma, izin. mengaku Yesus. Demikian. Oke. Itu kesimpulan. Abang Zuma rehat sebentar ya. Oke. Jadi ini Bang Zuma. Saya punya pertanyaan sama Bang Zuma. Kita sistem tanya jawab cepat aja ya Bang ya. Sebagai orang yang meyakini ataupun orang yang memeluk agama Islam, gitu ya, apakah di dalam agama Islam atau ya seorang Paulus itu adalah utusan atau bukan? Silakan Abang. Paulus itu Cepat aja. utusan iblis. Udah jelas aku jawab tadi kan. Utusan Oke. iblis yang mengaku Yesus. Udah aku jawab, udah terang. Nggak perlu kau ragukan itu. Tuhan. Bukan. Dia utusan iblis yang mengaku Yesus. Karena gini Abangku. Ya, silakan. Jadi yang saya pelajari sedikit demi sedikit gitu ya, sebagai ilmu tambahan di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin ke-14. Itu memang namanya dikutukan dulu. Tetapi masalahnya di situ berada di tempat di Antioquia, Bang. Sementara yang mengajarkan berita kebaikan, berita baik di Antioquia itu hanya Paulus, baru Simon Petrus dan Yohanes. Berita baik. Maksud saya yang ada di dalam surat Yasin 14 itu yang bernama Yohana, Bulus dan Syam itu siapa? Saya ingin tahu itu aja, Bang. Oke, silakan. Itu utusan Allah, bukan utusan Yesus itu. Siapa bilang itu utusan Yesus? Masalahnya gini, bukan masalah utusan siapanya atau enggaknya. Masalahnya Ya, gini, kan Paulus, namanya di situ Paulus kan itu kan utusan Yesus yang saya katakan iblis. Apologet Islam Indonesia